Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasio Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah saya Muhammad Fahri bisa kembali hadir menemani Anda di acara sahur bersama Ustadz dan juga tokoh. Acara ini menemani Anda yang tengah menikmati santap sahur. Setiap jam 3 pagi kita hadir menjumpai Anda Ikhwan Akhwat. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang santai bersama salah satu Ustadz Rasil yang mengisi program acara Tahsin. Ini yang suka ikutan program Tahsin pasti sudah kenal ya. Setiap hari Rabu jam 5 pagi. Dan juga program acara Bahasa Arab di Ahad jam 1 siang. Telah hadir Ustadz Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat saja? Alhamdulillah, bi khairin wa afiyah, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Ini perdana nih Ustaz di acara sahur bersama Ustaz dan tokoh ini ya? Sepertinya perdana. Perdana. Padahal di Rasil udah berapa tahun Ustaz mengajar tahsin ini? Kurang lebih 9 atau 10 tahun. 10 tahun ya. Gabung kalau tidak salah 2011 atau 2012. Gabung di Rasil. Itu dulu juga sama ya tiap pagi gitu? Enggak, sore enggak? Sama, justru dulu kalau tidak salah 2 kali dalam sepekan ya. Sepekan 2 kali. Sepekan 2 kali. Kalau tidak salah Rabu Kamis atau Senin Kamis kalau tidak salah seperti itu. Kalau sekarang kan sudah ada ya beberapa yang juga di tahsin. Jadi jadwalnya agak dikurangi ya Ustaz ya. Yeah. Setiap Rabu aja. Selain banyak pemateri-pemateri yang memang ahli di bidangnya, kami juga soalnya diamanahi untuk mengisi bahasa Arab ya. Jadi berbagi sama yang lain. Sudah hampir 10 tahun di Rasil, tapi pastinya Iwan Awad belum mengenal lebih dekat lagi dengan Ustadz Jailani ini. Kita juga pengen tahu nih Ustadz tuh lahir di mana, masa kecilnya di mana, terus pendidikannya seperti apa. Ustadz mungkin bisa ceritakan Ustadz ke kita. Ya, ini kalau ditanya tentang masa lalu, alhamdulillah ya. Saya termasuk anak yang memiliki masa lalu yang indah ya. Alhamdulillah. Dan ya menariklah untuk diceritakan. Jadi pertanyaannya saya kira ini sangat menarik. Saya dilahirkan dari pasangan suami istri. Ayah saya sudah almarhum ya ketika saya masih SD kelas 1 ya. Bernama Sejo bin Ahmad Ansar. Kemudian ibu saya alhamdulillah sekarang masih sehat ya, masih aktivitas bagaimana biasanya di kampung, yaitu Ibu Yatinem, dengan pernikahan antara bapak dan ibu kami melahirkan 4 orang anak. Ya, di antaranya saya adalah anak yang ketiga dari 4 bersaudara. Dilahirkan di Tebajaya. Di mana Ustaz? Tebajaya. Nah, ini kalau mendengarnya tidak ya tidak sama, dikirain Tebet ya, bukan Tebet. Kalau Tebet itu Jakarta Selatan. Tebajaya ya, Tebajaya. Tebajaya. Ya, Tebajaya itu di Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu, lebih dikenal dengan Belitang, ya, tepatnya di Oku Timur. Itu pada era almarhum Pak Soeharto ya tahun 80-an, yang namanya Oku Timur itu menjadi lumbung padi internasional. Kok internasional? Nasional maksudnya. Nasional ya. Lumbung padi nasional, karena di sana ada irigasi yang diwarisi atau yang diwariskan oleh penjajah Jepang dulu, yang itu sangat luar biasa. 1 tahun itu bisa panen 3 kali ya. Ya, pada tahun 1984 bulan 12 tanggal 25 Desember. Ya, sudah berapa itu? 36 tahun atau 37 tahun yang lalu ya. Ya. Jadi kelahirannya di sana. Palembang, Sumatera Selatan. Palembang, Sumatera Selatan. Terus orang tua di sana ya, Ustaz? Orang tua alhamdulillah sekarang masih di sana. Jadi orang tua kami itu dulu
akhir tahun 70-an atau awal-awal tahun 70-an itu transmigrasi ceritanya. Kalau aslinya kami itu dari Kebumen. Orang tua dari Kebumen, ya. Ibu dari Banyumas. Orang Kebumen pasti tahulah ya. Yaitu istilahnya orang ngapak, orang kepenak ya. Jadi orang-orang ngapak yang ngomongnya medok gitu. Cuman nggak tahu sekarang masih ada nggak medoknya. Masih ada sedikit, bahasanya medok. Masih ada sedikit. Sedikit ya? Masih ada, San. Iya, itulah warisan dari orang tua kita. Ya, jadi di era Pak Soeharto itu ada program transmigrasi ya. Dari Jawa ke Sumatera. Ya, orang tua kami termasuk orang yang ikut ke sana. Tapi waktu mereka trans ke sana itu masih lajang. Dua-duanya masih lajang. Ya, dua-duanya masih lajang. Kebetulan bapak kami itu semenjak awal ikutan orang tuanya itu sudah aktif di masjid, di musola ngajar ngaji, dan ibu kami itu muridnya. Jadi ceritanya cinta lokasi. Iya. Itulah ya. Jadi enak pokoknya diceritakan. Jadi bapak dulu itu adalah mantan guru ngajinya ibu kami ya, ibu saya. Seperti itu. Berarti Ustadz menghabiskan masa kecil di Palembang ya? Masa kecil dari mulai TK, SD, SMP sampai SMA itu di Palembang. Di Palembang. Di asli orang tua dari tadi orang tua Kebumen. Ya, dari Kebumen. Ya, kalau istilah orang sekarang itu 24 karat asli Jawa. Asli Jawa. Terus Ustadz, orang tua kan bapak guru ngaji gitu ya. Berarti pendidikan agamanya lumayan dong, ketat dong gitu. Pada masa itu kecil. Tapi ya masih skala tradisional ya. Zaman dulu kan cuma pesantren. Jadi tidak ada pendidikan yang di jenjang yang sampai tinggi enggak. Karena yang diajar pula itu hanya orang-orang kampung ya. Jadi bapak ibu itu setelah menikah itu alhamdulillah sepertinya visi dan misinya itu sama ya. Yaitu menjadi guru ngaji, ya menjadi guru ngaji. Rumah kami dulu itu saya masih ingat banget waktu kecil itu kayak masjid, kayak musola. Jadi kalau sore itu yang ngaji anak-anak di rumah ya. Di rumah ya. Karena waktu itu fasilitas masjid ada tapi di sekitar. Ada tapi jauh ya. Ada tapi jauh. Terus musola juga kalau nggak salah jauh juga. Kebetulan rumah kita itu meskipun sederhana tapi luas gitu ya. Jadi bisa untuk main badminton di dalamnya itu. Ya, jadi sore sampai Isya itu program anak-anak sama remaja. Nah, nanti habis Isya sampai malam, kadang-kadang sampai jam 12. Orang itu ngaji, benar-benar latihan, kalau bahasa Jawanya itu latihan pas sholatan. Benar-benar latihan sholat dari mulai bagaimana niat, dari mulai wudhunya seperti apa ya, sampai pakaiannya seperti apa, bacaannya seperti apa, doanya seperti apa, itu diajari. Bahkan ada yang saya sangat terkesan, itu mu'alaf. Jadi ada mu'alaf, itu bertamu ke rumah, katanya pengen masuk Islam dan pengen belajar sholat. Itu alhamdulillah sama ibu saya diajarin sampai selesai pas sholatan itu dari A sampai Z. Ya, itu programnya malam sampai jam 12 ya, seperti itu. Nggak ada lelahnya gitu ya sampai malam terus mengajar. Apa ya? Mungkin karena faktor motivasinya itu barangkali karena ingin berbagi ya. Karena motivasinya itu juga keikhlasan, tidak ada yang lain-lain. Jadi menjalankannya itu ya enjoy saja, ya enak-enak saja, nggak ada keluh kesah gitu kan. Meskipun waktu itu belum ada listrik. Listrik itu masuk di kampung kami itu tahun 94-95, mungkin Jakarta udah mentereng ya. Saya masih ingat banget 94-95 itu baru masuk listrik ya, sekaligus jalan aspal. Jadi kalau ngaji sampai larut malam, mohon maaf, itu kalau kita ngupil itu karena langas langas minyak gas, minyak lampu ya. Itu kan kalau kelamaan di kalau kelamaan di hidung lama-lama juga juga kerasa gitu. Tapi kegembiraan, kebersamaan tuh walaupun tidak ada peralatan-peralatan kayak televisi, listrik dan sebagainya, itu tetap masih kebersamaan, justru makin terasa gitu ya. Ya, justru dengan kondisi seperti itu kita itu dengan keluarga, dengan tetangga itu seperti keluarga. Ya, dengan tetangga seperti keluarga sendiri. Dekat ya, saking dekatnya gitu. Ya.
Ustadz tertarik ke apa namanya belajar mempelajari tahsin itu dari usia berapa? Ustadz? Emang dari kecil karena memang ayah gitu ngajar ngaji gitu ya? Jadi sebenarnya kalau dari kecil saya pribadi itu belum mendalami dan belum menggeluti disiplin ilmu tertentu. Jadi masih sifatnya itu pengayaan. Semua materi agama itu kami perdalam, kami belajari gitu kan. Nah, itu ada pesan yang tersirat itu sejak kami kuliah justru. Justru di awal-awal itu memang sih kami dari awal itu bukan berarti riak ya. Itu dalam bidang agama ya, dalam masalah agama kayak pelajaran fikih, bahasa Arab, Al-Quran, hadis, akidah, tauhid, itu memang nilainya itu kelihatan banget menonjol gitu kan, kelihatan menonjol. Cuman saat itu kami belum berpikir mau mendalami di bidang apa. Nah, ketika kuliah, jadi ketika masuk kuliah perdana, alhamdulillah waktu itu diterima di salah satu perguruan yang notabene-nya milik orang Saudi, ya, milik kerajaan Saudi, yang apa namanya pusatnya itu di Riyadh, ya, di kota Riyadh di Arab Saudi. Itu secara tidak sengaja dosen yang mau ngajar Al-Quran itu nunjuk saya untuk baca Al-Fatihah, ya, nunjuk saya untuk baca Al-Fatihah, ya, padahal dia bacanya tuh ngacak. Nah, nama saya kan Muhammad itu agak sedikit bawah-bawah karena kalau bahasa Arab itu kan kalau namanya diurutin dari mulai alif dulu kan, yang namanya alif itu berarti di awal, kalau Muhammad berarti bawah-bawah, dia ngacak. Muhammad Zailani, ya, tolong bacakan surat Al-Fatihah. Kami pribadi itu ngerasanya bacanya biasa aja, karena memang kami tidak pernah belajar qori yang muluk-muluk ataupun yang apa mendayu-dayu. Kita bacanya itu ngalir aja gitu. Nah, setelah saya selesai membaca Al-Fatihah, itu komentarnya panjang banget. Ya, saya juga sampai nggak ngerti ini kenapa kok dosen sampai komentar panjang banget. Ya, yang saya bisa menarik kesimpulan, beliau berpesan seperti ini, tolong Zailani lebih perdalam lagi ya Al-Qur'annya, lebih perdalam lagi ilmu tafsir dan yang berkenaan dengan Al-Qur'an, dan saya sangat menyarankan ya kamu itu ngimami masjid yang ada di sekeliling kontrakan atau sekeliling kos-kosan. Beliau berpesan seperti itu. Waktu itu kami belum ngimami ya, kami masih belajar biasa. Cuman itu kayak ada chemistry gitu ya, kayak ada, kalau orang Jawa bilang itu kayak ada mak gretek ya. Kayak ada kretek ya. Ya kayak ada sesuatu yang memang kayak masuk gitu kan. Ya, alhamdulillah ya. Kami lebih mendalami ya, ada program tahfiz kami ikutin, bahkan kalau nggak salah dulu itu sebelum ada program karantina, kalau kita lagi libur kuliah gitu ya, kita libur kuliah, kami sengaja sama teman-teman itu mencari apa namanya lembaga-lembaga tahsin yang mau menerima kita untuk menghafal, tapi sifatnya temporer, hanya sebulan 2 bulan, karena itu kan kaitannya dengan libur kuliah. Jadi kami sempatkan setiap apa namanya libur kuliah, kita kadang di Sukabumi, di Luiwiliang, yang paling jauh itu kalau nggak salah di Subang gitu kan. Itu pesantren-pesantren yang kita khusus untuk ngapal ya sekitar sebulan setengah selama liburan tahunan itu. Dan ternyata apa yang disampaikan dan dipesankan oleh guru kami yang namanya Dr. Abdullah As-Sibti, ya, ini orang Arab, beliau sekarang ngajar di Universitas atau Jami'atul Imam Ibnu Su'ud di Riyadh, ya. Ternyata apa yang beliau wasiatkan dan beliau pesankan itu secara perlahan-perlahan itu terwujud, kurang lebih seperti itu. Jadi itu awal mula saya itu lebih mendalami tahsin ataupun Al-Quran. Padahal sebenarnya jurusan kami kuliah bukan Al-Quran, ya. Saya kuliah justru malah di bidang syariah, ilmu hukum, gitu ya, ilmu hukum. Ya kurang lebih seperti itu masalah tahsin. Baik, orang tua tentu mendukung ya apapun yang diambil oleh anaknya. Jadi begini, saya itu kan yatim sejak umur ya 5 atau 6 tahun. Jadi awal masuk sekolah SD itu orang tua kami meninggal ya. Allah yarhamhu, semoga Allah melapangkan alam barzakhnya. Nah, setelah posisi menjadi yatim, otomatis orang tua itu kan fokusnya bukan lagi mendidik kan. Jadi orang tua itu fokusnya juga mencari nafkah, apalagi di kampung gitu. Jadi ini mungkin
pengalaman sama ya bagi yang pernah menjadi yatim. Ini pengalaman kami pribadi. Jadi orang tua itu dalam tanda kutip ibu yang ditinggal duluan oleh ayahnya itu ketika menjadi janda itu posisinya bukan lagi hanya sekedar ibu, tapi di sisi lain dia menjadi seorang ayah. Ya, saya masih ingat banget ibu saya itu ketika masih ada bapak itu pokoknya ya istilahnya itu benar-benar apa ya, umuah itu keibuannya itu kerasa banget gitu ya. Tapi begitu beberapa tahun ditinggal ayah meninggal, itu kok kadang-kadang lebih galak ya, kadang-kadang kayak bapak gitu kan. Dan apa namanya, pekerjaannya pun yang nggak kami bayangkan itu bisa dikerjakan oleh ibu gitu. Jadi kami mengambil kesimpulan seorang ibu itu luar biasa. Makanya kenapa ada hadis Rasulullah SAW, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Atau hadis yang lain misalkan, atau bukan hadis, ini adalah sebuah asar, al ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolah pertama. Nah, ini bagi yang sekarang statusnya dari ibu-ibu mohon diperhatikan. Ini belajar dari ibu kami pribadi. Al ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Nah, disinilah apa namanya yang akan menjadi penentu masa depan anak ke depan. Kalau seandainya seorang ibu itu berhasil mendidik anaknya di rumah, insya Allah kedepannya itu lebih berpotensi untuk menjadi orang yang berhasil. Ya, tentu keberhasilan di sini tidak diukur dengan materi ya, tidak diukur dengan berapa gaji yang dapat. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, otomatis ketika ibu itu sudah fokus dengan mencari nafkah, ya di sisi lain dia juga seorang ibu. Ya, kita pun sebagai anak yatim itu secara otomatis terdidik menjadi anak yang harus mandiri gitu kan. Harus mandiri, harus bekerja keras ya. Temannya asik-asik bermain, kita harus ke sawah ngarit gitu kan, kadang nyangkul. Saya itu kelas 2 SD udah nyangkul. Ya. Sampai-sampai dibilangin sama kakak kelas, "Jai, kamu itu masih kecil udah nyangkul, nanti nggak bisa gede loh." Ya, bahasa orang Jawa itu kecentet ya. Kecentet itu nggak tahu ini. Kecentet itu ya kalau sekarang tuh yang mirip dengan apa ya? Mirip dengan stunting lah ya. Anak yang pertumbuhannya kurang cepat. Padahal sehat tuh olahraga kan. Sebenarnya sehat gitu kan. Ya. Jadi sampai dibilang seperti itu gitu. Jadi kelas 2 SD itu masih inget banget Mas Fahri. Saya itu udah kalau liburan itu langsung ke sawah, sudah ditarget sama emak, sama ibu. Jalani, nanti kamu tamping. Nggak tahu lagi bahasa apa ini tamping. Jadi Bapak Ibu, kami kan profesinya di kampung dulu itu petani dan pekebun sekaligus punya ternak gitu kan. Kebun, sawah, ternak ada gitu saja. Kebun sawah ternak ada, cuman belum maksimal. Ya belum maksimal, ditambah lagi memang tidak ada pendidikan khusus dari pemerintah, akhirnya ya ala kadarnya seperti itu. Tradisional banget, tradisional dan manual. Jadi yang namanya garap sawah dari kecil, punya kambing, punya sapi gitu kan. Itu dari kecil, bahkan yang namanya nyuci baju setrika itu dari SD udah mahir banget gitu kan. Ya sampai-sampai sekarang di awal-awal nikah istri itu terkejut. Kok bisa nyuci sebersih ini gitu kan. Bisa nyetrika baju semulus ini. Ya itu sudah kerjaan dari mulai kecil. Nah, di situ sisi sisi positifnya sebagai seorang yatim. Karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi kita sebagai orang yang beriman, orang muslim itu harus mengedepankan keyakinan dibanding logika, dibanding akal ya. Karena dalam surah Ad-Duha itu kan Allah sudah menyinggung ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, ini surat ditujukan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad, ya, kami itu mendapatimu itu sebagai anak yatim, fa'awa. Kemudian kami melindungimu. Nah, disinilah ayat itu ternyata terbukti. Maka dari itu bagi pemirsa yang merasa senasib dengan saya, jangan sedih. Yang penting optimis ya dan ikhtiar yang maksimal. Insya Allah Allah itu tidak akan membiarkan hambanya menderita. Ya, Allah itu tidak akan membiarkan hambanya dalam kondisi yang tersiksa. Yang penting itu tadi kita punya keyakinan dan ada kerja keras. Nah, berkat didikan yang sifatnya mandiri tadi, gitu. Jadi nggak ada pengarahan khusus dari orang tua, kamu itu sekolah kemana, kamu itu harus kemana, nggak ada. Tapi itu sifatnya mengalir, tapi bukan sekedar
bukan sekedar sekolah-sekolah, itu seolah-olah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya sampai ke silaturahim ini ya. Ini nggak ada pesan dari orang tua sama sekali. Bahkan saya masih ingat banget Mas Fahri, ketika lulus SMA ya. Jadi ceritanya dulu itu kami sempat sudah transmigrasi lagi. Ya, posisi kita dari Jawa ke Sumatera itu kan karena itu tadi, karena kondisi ekonomi ya, orang tua pengen cari kehidupan yang lebih layak. Kebetulan ada program transmigrasi terakhir yang disebut dengan TSM, Transwakarsa Mandiri, itu di daerah Muara Enim. Sekarang posisinya di Muara Enim. Jadi dari Palembang ya, di daerah Oki, di daerah Oku tadi itu pindah ke Muara Enim. Transmigrasi lagi gitu ya. Transmigrasi lagi, dan itu transmigrasi yang terakhir di Sumatera. Terakhir itu sepertinya. Wallahu alam kalau di Kalimantan atau di yang lain mungkin masih ada lagi. Nah, karena di tempat orang tua di Muara Enim itu tempat pendidikan kurang begitu memadai, jauh. Akhirnya ketika aliyah, ketika SMA, itu kami harus ikut kakak ya, yang sekolahnya itu tidak jauh dari rumahnya. Saya masih ingat banget ketika selesai lulus sekolah SMA atau aliyah tadi itu, dapat pesan dari orang tua, kalau Jailani itu suruh cepat-cepat pulang, ya, untuk buka, kalau bahasa Jawanya tebas. Tahu tebas, Mas? Jadi gini, ada lahan, ya, lahan itu yang katakanlah rimbun, banyak tumbuhan-tumbuhan, tapi tumbuhan kecil ya. Nah itu disuruh nebangin, kalau bahasa Jawa tebas, kalau bersihin tuh lebih ringan. Tebas itu pohonnya udah tinggi-tinggi, hanya saja masih memungkinkan dibersihin pakai parang aja masih bisa. Karena itu mau ditanemin karet gitu kan. Nah di situ orang tua juga nggak ada nggak ada pikiran untuk lanjut kuliah. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, kembali lagi ke ayat yang ada di surah Ad-Duha tadi kalau nggak salah ayat 6, bahwasanya Allah yang akan melindungi anak yatim, Allah yang akan mendidik anak yatim. Itu secara tidak sengaja, kok tahu-tahu ketika saya silaturahmi ke tempat teman, itu sedang ada salah satu mahasiswa ya, itu yang sedang masuk di situ dan lagi nyebarin brosur pendaftaran untuk di lembaga dakwah dan taklim yang ada di Lampung ya, yang notabene-nya itu beasiswa gratis, free, majanan, yang penting bisa lulus masuk gitu kan. Ya, ke situ. Alhamdulillah ya. Pokoknya dengan berbagai macam cerita, sebenarnya ceritanya panjang kalau diceritain nggak habis ini saja ya. Intinya kami ikut gitu kan. Kami ikut. Karena itu tadi ya. Kami sudah terbiasa yang namanya ngaji, kami sudah akrab dengan yang namanya Al-Qur'an, kami sudah biasa dengan membaca kitab-kitab kuning gitu kan, karena itu didikan orang tua. Ternyata tesnya nggak jauh-jauh dari itu, Mas. Ya, tesnya nggak jauh-jauh dari bahasa Arab, kurang lebih seperti itu. Ya alhamdulillah sudah menguasai ya. Meskipun kita nggak ada persiapan, ya ternyata lulus. Ya. Kesimpulannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kesimpulannya kita itu jangan sampai mengharap apa yang kita usahakan saat ini itu bisa langsung kita rasakan manfaatnya. Ya, karena orang sekarang itu nggak tahu karena kebanyakan makan mie instan atau gimana ya. Inginnya itu baru kerja itu sudah langsung dapat ya angpau ataupun sudah dapat bonus ataupun bisyarah gitu kan, ataupun motivasi ataupun gaji gitu. Ya kalau kadang-kadang malah belum kerja sudah yang diminta itu duluan gitu kan. Nah, jadi orang ini mungkin di antara berkat ataupun barokah dari orang tua kita ngajar dulu gitu. Jadi yang ngajar tanpa pamrih sampai malam-malam gitu kan. Yang itu nggak ada pamrihnya sama sekali, tapi ternyata itu bukan usaha yang sia-sia. Ternyata itu barokahnya ngalir kepada anaknya secara tidak sengaja ataupun secara tidak secara tidak di-planningkan, tidak direncanakan. Ya bisa sampai ke hasil ini ya. Perjalanan itu kan liku-liku banget. Tapi itu sifatnya ngalir aja. Ya, sifatnya ngalir aja. Berarti menjalani proses kehidupan yang memang sudah Allah tentukan saja. Tidak terlalu ambisius tapi ya jalani aja gitu saja ya. Jalani aja dan akhirnya ya sesuai apa yang diharapkan. Mungkin orang tua juga mendoakan ya. Alhamdulillah. Terus saudara-saudara Ustadz, kakak adik juga gimana? Alhamdulillah, adik di rumah juga sebagai kepala sekolah ya.
Kalau kakak malah lama jadi PNS, ya malah nggak tahu eselon berapa gitu, intinya sudah tinggi lah pangkatnya gitu. Yaitu mereka rata-rata menggapai itu semuanya itu hanya keberkahan dari doa orang tua saja. Ya, keberkahan dari doa orang tua dan mungkin jerih payah orang tua di dalam mencerdaskan tetangga-tetangganya dan menyadarkan akan kepentingan ataupun keperluan sebagai seorang Islam itu harus beribadah dan seterusnya. Jadi disitulah barokahnya. Dari 4 bersaudara itu yang jadi petani cuma 1, yaitu kakak yang kedua. Karena kebetulan dia perempuan, ya kebetulan dia perempuan nikah sama orang yang profesinya memang petani, tapi alhamdulillah bukan petani yang miris ya. Ini bukan berarti riak lagi. Kakak kami yang kedua itu meskipun petani tapi lumayan lah ya. Kalau dengan kuli-kuli di Jakarta mungkin masih mendingan kakak kami yang notabene-nya petani gitu ya. Petani sekarang banyak yang tajir-tajir, Ustaz. Alhamdulillah. Keren ya. Alhamdulillah. Iwan Ahmad, kita masih bersama-sama di acara Sahur bersama Ustadz dan juga tokoh. Sebuah program acara yang menemani Anda ketika bersantap sahur. Kita bincang-bincang ringan namun insya Allah menginspirasi. Dan saat ini kita tengah berbincang bersama Ustadz Jailani, salah satu pengasuh program acara Tahsin setiap hari Rabu jam 5 dan juga program acara Bahasa Arab setiap hari Ahad ya jam 1 siang. Ustadz, berbicara mengenai Ustadz mengajar tahsin gitu ya di Radio Hasil kan sudah 10 tahun nih. Pasti banyak melihat para pendengar yang ikutan bergabung gitu ya. Itu bagaimana Ustadz mengajarkan dengan penuh kesabaran, kan mungkin juga ada jengkelnya atau gimana ya? Gimana pengalaman Ustadz selama mengajar tahsin di Rasil, Ustadz? Iya. Kadang ada yang terbata-bata, ada yang memang sama sekali nggak bisa gitu ya. Bagaimana Ustadz? Iya. Jadi kami kurang lebih 10 tahun yang lalu bergabung di Rasil, khususnya di program tahsin ya, setiap ba'da subuh jam 5 sampai jam 6. Itu memang sudah kami niatkan ya. Karena dulu kami mendapatkan pendidikan yang luar biasa itu juga tanpa bayar sama sekali. Jadi kami kuliah, bahkan sekarang saya masih ngambil S2 kan, itu juga alhamdulillah dapat beasiswa. Alhamdulillah. Di UIJ ya, beasiswa yang ngasih beasiswa bukan sembarang lagi, MUI DKI Jakarta ya, MUI DKI Jakarta. Jadi kami beberapa bulan yang lalu itu sengaja bergabung dengan MUI, yaitu di Pengkaderan. Jadi kami masih berguru, kami juga masih belajar dengan tokoh-tokoh, di antaranya Profesor Said Agil Munawar, terus kemudian Profesor Didi Rosada, mantan Menteri Agama Said Agil Munawar mantan Menteri Agama, Profesor Didi Rosada itu mantan Rektor UI, ya, terus kemudian masih banyak yang lainnya. Karena kita niatnya di situ bukan untuk apa-apa, alhamdulillah karena kita memang belajar dan ingin mengabdi. Nggak taunya dikasih beasiswa gitu kan, dikasih beasiswa di pasca ya di UIJ, tadi di jurusan kalau nggak salah di jurusan pendidikan ya, pendidikan agama Islam. Sekarang masih ya? Masih. Ini masih S2 ya? Ya, ini belum selesai. Nah, karena memang saya itu sudah disetel dari orang tua, itu setiap ingin melakukan apa-apa itu pokoknya kita itu sedang berbisnis kepada Allah atau sama Allah. Jadi itu ternyata lebih banyak hasilnya, lebih banyak untungnya. Itu bukan lagi profit lagi, tapi sudah jelas gitu kan. Nah, begitu juga ketika awal-awal gabung di Rasil, pokoknya karena kami dulu itu diajarkan oleh guru kami dengan ikhlas, tanpa pamrih, bahkan malah kami yang dikasih uang saku gitu kan. Jadi udah belajar, udah dapat ilmu, dikasih uang saku lagi. Ya, kami pun itu setting niat juga seperti itu ketika mau gabung di Rasil. Ya, waktu itu belum begitu ramai. Waktu itu kalau nggak salah jamaah Rasil itu masih terbagi di radio yang lain gitu kan. Jadi masih belum begitu ramai. Kadang-kadang setiap kami ngajari itu yang masuk itu saja ya di awal-awal. Banyak ya. Ya. Tapi kami bukan termasuk as-sabiqunal awwalun ya pemateri Rasil. Kalau nggak salah yang pertama itu Ustadz siapa itu yang Ustadz Yakhsyallah Mansur ya. Beliau itu yang mengawali, terus kemudian ada Ustadz Alfan, terus kemudian baru gabung Ana gitu. Selama kami ngisi di program tahsin ya, yang kami rasakan pertama itu penggemarnya itu ya, bukan penggemarnya atau pesertanya atau yang jamaah yang aktif
ya, dan berpartisipasi di program tahsin itu, kami lihat perkembangannya sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya sekedar rame-rame doang, ya. Ternyata mereka itu lebih dari apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita bayangkan. Sampai ngadain program kopdar, bayangin. Yang itu rumahnya bukan dekat loh, ada yang sampai Sukabumi, ada yang dari mana gitu kan. Bahkan dalam masa pandemi seperti ini dibela-belain gitu kan. Hanya ingin melihat ustadznya yang mana, hanya ingin bertanya dengan ustadznya tentang ini dan itu, hanya ingin mendapatkan satu ilmu tajwid tentang ini dan itu. Kesimpulannya, kalau kami boleh katakan ya, program tahsin di Rasil selama kami mengasuh itu peningkatan sangat luar biasa. Ini dari sisi dari sisi moralnya ya, belum dari sisi tujuan daripada belajar tahsin itu sendiri, supaya bacaannya lebih bagus, ya. Kemudian bacaannya lebih tartil dan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang ada, itu kelihatan sekali perkembangannya. Yang satu hal, atau kalau boleh disimpulkan ya, selama 10 tahun ini sudah sangat kelihatan jelas hasilnya. Sekarang tinggal merawat dan menjaga saja. Kalau untuk hasil saya kira sudah dapat lah ya. Sudah sesuai dengan yang diharapkan, bahkan lebih. Tapi tinggal bagaimana kita itu merawat agar hasil itu senantiasa bisa istiqomah ya. Bukan berantakan, karena biasanya orang tuh kalau sudah dipucuk ya antara dua pilihan, kalau dia tidak turun ya dia harus dipucuk tapi dengan badai yang ada, kan kurang lebih seperti itu. Konsisten ya. Ya. Kita belum tahu Ustaz, pertama ke Rasil siapa gitu, Ustaz ke Rasil itu kenal siapa, terus dibawa sama siapa atau gimana? Iya. Apa ujuk tahu aja gitu ke sini? Jadi sebelum kami bergabung di Rasil ini, kami sudah sangat kenal baik banget dengan yang namanya Pak Farid, Pak Ihsan, ya, dan pemateri-pemateri tahsin yang lainnya, wabil khusus Habib Hussein yang itu sekaligus guru kami gitu kan ya. Awal-awal kami tidak kepikiran mau gabung di Rasil. Nah, salah satu pengurus DKM, karena saya kan masih silaturahim dan kebetulan masih dengan radio itu cuma 100 meter. Salah satu pengurus DKM itu mengusulkan, jadi saya diusulkan sama Pak Farid atau sama Pak Ihsan supaya Jailani ini bisa bergabung di Rasil. Ya, terserah kayak mau ngisi apa gitu kan. Nah, langsung saya tawarin gimana kalau ngisi tahsin gitu kan, ngisi tahsin. Oh iya Pak, insya Allah siap gitu kan. Dan alhamdulillah ya, mungkin sesuai dengan yang diharapkan lah ya, materinya itu ya materi tahsin yang memang yang mengerti masalah Al-Quran, mengerti masalah tahsin, dan bisa membimbing orang-orang yang memang ingin belajar ya. Apalagi yang belajar itu kan sangat macam-macam ya, ya, baik itu tingkat kemahirannya, tingkat kemampuannya, ataupun memiliki background yang berbeda-beda. Otomatis itu sebagai seorang pengajar juga nggak boleh saklek, ataupun nggak boleh apa ya, nggak boleh kaku, nggak boleh egois ya. Jadi kami mengajar di Rasil itu sangat menyesuaikan jamaahnya. Kalau jamaahnya yang kira-kira sudah bagus ya kita memberikan tegurannya lebih. Tapi bagi yang baru belajar, ya udah kita tuntun aja kalau seperti itu. Jadi awal kami bergabung itu diusulkan oleh salah satu pengurus Masjid Silaturahim, yaitu oleh Pak Imam Zaki, ya. Kemudian di Rasil ini disambut dengan baik ya sampai saat ini. Alhamdulillah. Sampai saat ini. Selain di Rasil, Ustaz ngajar di mana saja, Ustaz? Iya. Kegiatan OPR-nya atau ada yang privat atau gimana gitu? Ya, kegiatan sehari-hari selain di Rasil ya. Rasil ini kan jamnya masih sedikit banget. Saya cuma 2 kali ngisi di Rasil. Dan kalau di total 1 minggu itu 4 jam ya. Jadi kegiatan utama kami itu adalah marbot ya Bapak Ibu ya, para pemirsa. Kegiatan kami itu yang paling utamanya marbot, yaitu ngimam atau menjadi imam sholat rawatib. Ya, sholat rawatib itu sholat 5 waktu berjamaah. Selain itu kami juga ngajar di salah satu instansi pendidikan, yaitu di Yamali ya. Daerah mana tuh? Di daerah Nagrak kan? Nagrak di depan mana itu? Al Azhar Setiabudi di belakang KFC. Itu ngajar di situ.
dan kami juga diamanahi oleh mertua, ya. Mungkin ini juga salah satu salah satu syarat diterimanya menjadi menantu ya. Dites dulu ya. Jadi begitu kami menikah itu langsung diamanahi untuk mengurus lembaga Quran. Ya, lembaga Quran ini lagi-lagi nggak sengaja juga, Betul, kan? betul, ya. Nggak sengaja juga. Jalannya kok mudah gitu. Jalannya seperti itu gitu kan. Memang sudah ditakdirkan menjadi guru ngaji. Ya, kalau boleh dibilang memang yang mewarisi seutuhnya orang tua kami itu saya kan. Yeah. Kalau adik itu kan ngajar di formal gitu kan. Kakak juga PNS di formal gitu. Nah, yang benar-benar mewarisi daripada tapak tilas atau jejak orang tua itu ya saya pribadi gitu. Jadi sudah profesinya guru ngaji, menikah ya dengan dengan gadis yang profesinya juga guru ngaji, Sama-sama guru ngaji. Di antara syarat menikahnya itu nanti setelah menikah harus ngurusin lembaga tahsin dan tahfidz, lagi-lagi guru ngaji lagi gitu. Itu di belakang. Namanya lembaga Al-Quds ya, lembaga tahsin Quran Al-Quds. Barangkali kalau pemirsa ada yang dari Babelan ya, dari Babelan, dari daerah Marakas, UP, ya Kelurahan Kaliabang, tepatnya di dekat Danau Marakas. Di situ kami punya lembaga. Ya, alhamdulillah muridnya itu setiap tahun juga bertambah, kurang lebih sekitar 400-an kan. 400-an itu anak, remaja dan dewasa. Ya, seperti itu untuk kegiatan sehari-hari. Oh ya, satu lagi yaitu tadi kuliah. Jadi kami ya selain itu kami juga ingin mencontoh ya, ingin memberikan contoh kepada para pemirsa. Jadi yang namanya belajar itu bukan hanya sekedar mereka yang statusnya masih murid, statusnya masih masih jamaah. Bahkan yang namanya seorang guru pun ya itu justru dia yang harus mencontohkan bagaimana guru itu juga tetap belajar seperti itu. Guru itu tetap belajar karena yang namanya ilmu itu kan senantiasa berkembang. Kalau seandainya guru juga tidak belajar, yaitu nanti akan kehabisan bekal dalam mengajar seperti itu. Baik Ustaz. Saya selain di tahsin itu kan ngajar bahasa Arab Ustaz ya. Ngajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini kan sebagai orang bilang susah juga ya. Belajar bahasa Arab itu nggak mudah gitu ya. Iya. Itu gimana Ustaz? Ustaz ada metode tertentu nggak biar ngajar bahasa Arabnya mudah disampaikan kepada jamaah? Jadi kami itu lagi-lagi dari kecil sudah ada kegemaran ya dengan bahasa Arab ya. Sudah ada kegemaran. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan segala sesuatu itu kalau kita lakukan dengan enjoy, dengan happy ending, suka dengan senang hati, meskipun kelihatannya susah, ya insya Allah itu akan mudah seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi begini, semua hampir bilang yang namanya pelajaran bahasa Arab itu susah, ya. Jadi kalau boleh saya analogikan seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu kalau punya kendaraan, ya Avanza yang tipe E. Avanza tipe apa, Mas? Avanza tipe E. Katakanlah seperti itu, karena mobil Avanza itu kan mobil sejuta umat ya. Nggak bisa dibalap mobil Avanza itu. Ketika kita mau balap, di depannya sudah ada Avanza lagi. Nah, ketika kita beli Avanza tipe E, kenapa kok harganya relatif dibanding yang tipe G atau dibanding yang Alphard sekalian gitu kan? Karena memang untuk instrumen ataupun bahan-bahan ataupun peralatan-peralatannya itu ya masih sederhana banget. Akhirnya apa? Ya karena buatnya sederhana, harganya pun murah seperti itu. Ya, coba kalau kita lihat ya kendaraan yang sangat canggih misalkan, ya sangat canggih. Di balik kenyamanan Alphard, ya nggak tahu itu mobil Alphard itu seperti apa. Ini kata orang saja Mas. Ya. Di balik kenyamanan Alphard itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata ada instrumen yang sangat rumit, ruwet dan luar biasa susahnya. Nah di sini bisa kita tarik kesimpulan, kenapa bahasa Arab itu sering dikatakan susah? Karena itu tadi bahasa Arab itu sangat kaya akan kosakata, sangat kaya akan vocabulary, ya. Susunan katanya itu sangat indah, ya susunan katanya itu sangat bervariasi. Bahkan orang yang mendengar tanpa mengetahui artinya saja itu bisa termanggut-manggut, bisa terenyuh hatinya. Coba kalau Mas Fahri itu mendengarkan baca Al-Quran yang indah, kira-kira hatinya gimana? Adem kan? Adem, benar. Tahu nggak artinya?
Tahu nggak artinya Mas kira-kira kalau ada yang baca itu? Kadang nggak tahu. Kadang nggak tahu, tapi kenapa bilang adem? Ya itu aneh Bapak juga. Ibu. Ya kadang-kadang seperti itu. Kita itu kadang-kadang kurang menyadari di balik kenyamanan ya mobil Alfa tadi, tapi ternyata di balik itu ada kerumitan yang luar biasa, iya kan? Ada kerumitan yang luar biasa. Nah, itu juga bahasa Arab, ya. Sebenarnya itu bahasa Arab itu banyak levelnya, Mas. Makanya yang kita ajarkan di Rasil itu ya katakanlah level untuk ibtidai, ya atau level elementary, level dasar, ya, level dasar. Ya cuman segala sesuatu itu diawali dengan yang dasar dulu kan, jadi kita nggak usah muluk-muluk kan, nanti malah nggak dapat apa-apa. Jadi bahasa Arab itu itu tadi karena kosakatanya sangat banyak. Kami mungkin sudah pernah menyampaikan. Coba Mas Fahri tahu nggak apa kompetitor bahasa Arab? Bahasa apa yang menjadi kompetitor bahasa Arab? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Mas Fahri tahu berapa kosakata yang dimiliki oleh bahasa Inggris? Berapa juta? Sekian juta. Sekian juta. Bahasa Inggris itu Mas Fahri kurang lebih kosakatanya cuma 3 jutaan. 3 juta. Cuma 3 juta kosakata. Mas Fahri tahu berapa kosakata bahasa Arab? Lebih banyak lagi ya kayaknya. Lebih banyak lagi. Kosakata bahasa Arab, nanti kalau ingin tahu referensinya silahkan japri ya. Kosakata bahasa Arab itu para pemirsa kurang lebih 12 juta tanpa pengulangan. Berlipat-lipat dari bahasa Inggris ya. Nah, logikanya ngapal 3 juta dengan ngapal 12 juta ya sudah barang tentu berat ngapal 12 juta. Bahasa Inggris yang digaung-gaungkan itu cuma seperempatnya bahasa Arab. Cuma seperempatnya bahasa Arab. Belum lagi dalam bahasa Arab itu ya, ini saya sedikit singgung. Kenapa orang itu bisa menyimpulkan susah? Sebenarnya bukan susah, cuma karena kaya tadi itu loh, Mas. Iya. Karena kaya. Seperti itu. Coba Mas Fahri bahasa apa yang menggunakan bilangan ganda? Bahasa Inggris ada nggak istilah ganda? Istilah dua. Nggak ada. Istilah ganda ada nggak bahasa Inggris? Ada. Yang ada kedua, second gitu kan? Jadi bukan istilah gitu ya. Nah, bahasa Arab itu satu-satunya bahasa yang memiliki istilah ganda. Dalam bahasa Arab itu ada istilah mufrad itu tunggal, ada istilah tasniyah itu ganda atau yang menunjukkan arti dua, kemudian jamak. Bahasa Indonesia yang mendekati malah bahasa Indonesia ada istilah ganda. Nah, tapi ternyata bahasa Indonesia ketika menafsirkan kata jamak itu adalah lebih dari satu, berarti dua masuk jamak kan? Berarti nggak konsisten. Satu-satunya bahasa yang memiliki bilangan dua atau ganda itu cuma bahasa Arab. Makanya ada istilah tasniyah. Tasniyah itu bilangan yang menunjukkan dua. Jadi beda. Kalau dalam bahasa Arab jamak itu harus 3 ke atas. Kalau 2 bukan jamak. Ya, kalau 2 bukan jamak. Bahasa Indonesia ketika ingin menjamakkan sesuatu, itu ada nggak kosakata khusus? Misalkan rumah. Jamaknya apa, Mas? Rumah-rumah gitu kan? Masjid, jamaknya masjid. Bahasa Arab enggak. Ada kata khusus untuk menjamakkan. Ya. Contohnya masjid. Itu kata tunggal. Kalau kata gandanya itu masjidani. Ya. Sedangkan kata jamaknya itu masajid. Kalau bahasa Inggris itu simple. Bahasa Inggris mau menjamakkan apa saja tinggal tambah s, betul kan? Ya, satu buku book. Kalau 2 buku books. Tinggal ditambah s. Ini bahasa hanya dimiliki oleh Arab. Oleh bahasa Arab. Maka dari itu orang, mohon maaf, yang tidak katam belajarnya, mohon maaf ya, para pemirsa, ini berarti menyinggung, tapi menyemangati ya. Orang yang tidak katam bahasa Arab pasti akan menyimpulkan susah. Karena itu tadi, yang harus dia pelajari itu banyak, tapi baru belajar sedikit. Berat di awal gitu ya. Lihat udah. Jadi sekali lagi, jangan salah ya, persepsi mempelajari bahasa Arab itu susah, itu salah. Jadi bahasa Arab itu bukan susah, hanya saja bahasa Arab itu sangat kaya, sangat banyak, ya, sangat luar biasa seperti lautan yang tiada bertepi. Akhirnya orang yang gagal belajar bahasa Arab menyimpulkan susah. Ya, saya guru bahasa Arab, Mas, tapi saya juga masih belajar bahasa Arab loh, jangan salah. Saya masih belajar bahasa Arab, Mas, dengan
dokter-dokter yang ada di MUI gitu kan, karena kita memang dipersiapkan untuk ulama yang nantinya itu akan menelaah kitab-kitab induk gitu kan, bukan hanya kitab-kitab yang ada di Google ataupun kitab-kitab terjemahan, tapi kita memang dipersiapkan untuk menelaah kitab-kitab induk supaya bisa menghasilkan fatwa yang sesuai dengan kondisi saat ini seperti itu. Karena yang namanya hukum itu kan berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ya, kurang lebih seperti itu masalah bahasa Arab, Mas. Kesimpulannya, bahasa Arab itu indah, mudah, dan kaya. Ya, jadi salah orang mengatakan persepsi bahasa Arab itu susah. Itu bahasanya orang yang nggak tamat belajar bahasa Arab. Susah karena memang dia udah duluan down gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi kalau orang biasa itu, kalau kita ingin belajar bahasa Arab, kira-kira berapa lama dia bisa menguasainya, Ustaz? Ya. Ini minimal dasar lah gitu ya. Betul. Kalau pengen banget gitu kita pengen ngobrol sama orang Arab nih, bagaimana supaya kita bisa belajar bahasa Arab? Ya. Jadi bahasa Arab itu ada klasifikasinya, Mas. Ada bahasa Arab yang memang diklasifikasikan untuk muhadasah, untuk percakapan saja. Ya. Ini nanti juga ada pertanyaan. Ini percakapannya mau dengan siapa? Mau dengan orang pasar, mau dengan orang kantor, atau mau dengan orang-orang pendidik. Itu beda-beda tingkatannya ya? Itu bukan tingkatannya, Mas, tapi kosakatanya yang digunakan itu berbeda. Jadi dengan orang kantor, otomatis yang digunakan kan masalah hitung-hitungan, masalah gitu kan. Berarti nanti diajari hitung-hitungan, diajari huruf-hurufnya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau bahasa pasaran berarti ya bahasa-bahasa yang digunakan untuk orang umum gitu. Nah, kalau bahasa pendidik ya berarti bahasa yang digunakan untuk para pendidik. Jadi itu untuk klasifikasi pelajaran itu tadi, conversation, percakapan. Nah, kalau ada orang, saya itu ingin belajar bahasa Arab karena misalkan ingin mengetahui ilmu waris misalkan, ya ilmu waris. Berarti kita ajarin angka-angka, angka-angka dan bagaimana penggunaan bilangan dalam bahasa Arab. Lagi-lagi untuk angka saja, Mas. Untuk penggunaan angka-angka penyebutan 1 sampai 2 itu ada caranya tersendiri. 1 sampai 2 itu nggak bisa disamakan 3 sampai 10. Jadi bahasa Arab itu ketika menyebut angka 1 dan 2 itu ada rumus tersendiri. Ketika angka 3 sampai 10 ada kaidah tersendiri. 11, 12 ada kaidah tersendiri. Terus kemudian setelah itu sampai 99 ada kaidah tersendiri. 100 sampai tidak terhingga ada kaidah sendiri. Yang itu nggak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Seperti itu. Terus kemudian kalau orang ingin belajar bahasa Arab itu cuma sekedar pengen tahu kitab kuning misalkan. Ya udah kita ajarin nahwu sorobnya saja. Nggak perlu belajar percakapan mubazir. Kalau dia ingin bisa membaca kitab kuning misalkan, berarti kita ajarin nahwu dan sorob. Ya, nahwu dan sorob itu bisa dikatakan ilmu alat. Kurang lebih seperti itu. Jadi pertanyaannya itu kembali ke orang yang nanya. Ya, Anda ingin belajar bahasa Arab itu kebutuhannya untuk apa? Ustadz, saya ingin belajar bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran. Wah, kalau itu yang diminta, ya kami tidak bisa menentukan waktunya. Ya, yang jelas itu justru kami tantang. Anda kuat belajar bahasa Arab berapa lama? Ya, karena dia mintanya berat loh. Bayangin, berat. Saya itu paling berat, Mas. Kalau ada orang datang ke saya, itu mintanya seperti itu. Ustadz, saya ingin belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kira-kira butuh waktu lama? Kira-kira butuh waktu berapa? Ini sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan, tapi Bapak Ibu itu kadang-kadang kurang ukur. Berat. Seorang ulama saja untuk memahami Al-Quran saja susah kan? Nah, kok dia cuma sekedar belajar bahasa Arab? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi begini ya. Tolong yang suka bertanya seperti itu juga sekarang dikoreksi. Jadi untuk memahami Al-Quran itu memang salah satunya loh ya. Salah satunya itu menguasai bahasa Arab. Itu baru salah satu, Mas. Baru salah satunya. Banyak lagi elemen yang lain. Banyak lagi. Dia harus hafal sekian ribu hadis. Bayangin, Mas. Harus hafal tadi minimal 100.000 hadis. Bayangkan Bapak Ibu yang ingin menjadi mufasir, yang ingin menjadi penafsir, itu kalau ingin mengikuti standar ulama yang sesungguhnya harus hafal 100.000 hadis lengkap dengan sanad dan matanya. Makanya ketika ada yang datang belajar bahasa Arab pengen memahami Al-Quran, boleh, tapi barangkali cuma surat Al-Fatihah ya, atau surat An-Nas gitu kan. Makanya kalau ditanya berapa lama itu sifatnya itu tadi, Mas.
belajarnya untuk keperluan apa dulu ya. Ya insya Allah kalau cuma untuk keperluan saya pengen tahu ilmu waris, ya itu insya Allah sebulan 2 bulan selesai, karena itu kan kaitannya dengan hitung-hitungan kan, hitung-hitungan. Oh saya itu karena ada urusan bisnis dengan orang sana, ya udah berarti kita akan belajar kosakata yang memang kaitannya dengan bisnis, yaitu sebulan 2 bulan selesai. Cuman kan masalahnya orang sekarang kan karena ingin memahami Al-Quran. Atau misalkan begini, saat saya ingin belajar bahasa Arab khusus untuk memahami bacaan sholat, insya Allah itu 1 bulan 2 bulan selesai. Seperti itu Mas. Tapi kalau sudah pengen memahami Al-Quran, ya pasti ya proses. Kalau sudah Bapak Ibu menentukan, saya pengen 1 bulan terus sama Al-Quran, mungkin saya jawabnya begini, bisa Bu, tapi cuma surat Al-Fatihah atau surat Nas. Tapi kalau untuk keseluruhannya, saya angkat tangan. Ya, karena itu tadi, bahasa Arab itu bahrun la sahilalahu, diibaratkan seperti lautan yang tiada bertemas. Artinya apa? Kita sudah menguasai disiplin bahasa Arab dari sisi nahwu sorofnya, tapi ternyata ada sisi sastranya. Dari sisi sastra ternyata ada sisi sakofahnya. Sakofah itu dari sisi pengetahuan, Mas. Sakofah sudah dapat, ternyata ada sisi tarikh ataupun tentang sejarah bahasa Arab itu sendiri yang itu harus dikuasai juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kembali ke penanya, keperluan dia belajar bahasa Arab itu untuk apa. Tapi kalau pokoknya ingin belajar sebisanya, mudah-mudahan bisa membantu belajar, bisa membantu memahami Al-Quran dan memahami bacaan-bacaan sholat, udah pokoknya istiqomah dulu. Makanya kita program bahasa Arab itu program yang paling dasar, sudah 1 tahun lebih ya. Itu pun bukunya belum selesai pertama, Mas. Masih terus berlanjut ya. Tapi kurang lebih seperti itu kalau masalah target atau berapa lama yang dibutuhkan untuk belajar bahasa Arab. Baik, Ustaz. Menarik sekali nih pembahasan mengenai Al-Quran bahasa Arab ini, Iwan Ahwat. Yang ingin belajar tentunya harus konsisten ya, sabar, dan tadi juga Ustaz bilang untuk keperluan apa. Jadi bisa dipilih-pilih gitu saja, biar lebih efektif lagi belajarnya. Dan jangan lupa kalau ingin gabung silakan nanti hari Ahad ya. Kalau ingin mempelajari bahasa Arab hari Ahad jam 1 siang saja. Insya Allah perlahan-lahan kita belajar bahasa Arab bersama-sama, Iwan Ahwat. Ustaz, sepertinya banyak sekali yang ingin dibicarakan ya di sahur bersama Ustaz dan Tokoh ini. Tapi waktu kita Ustaz ini terbatas, Ustaz. Kayaknya perlu ada season kedua nih untuk selanjutnya membahas hal-hal yang lain lagi, Ustaz. Sebelum pamit, Ustaz ada yang ingin disampaikan kepada Iwan Ahwat? Baik, ini menyesuaikan saja karena kami diamanahkan di Rasil ini untuk mengisi program tahsin dan bahasa Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kami ingin menarik benang merahnya saja. Yang ini sangat klop dan sangat sejalan dengan program yang sedang kami asuh, yaitu Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi Al-Quran dan bahasa Arab itu kalau boleh diibaratkan seperti 2 sayap burung, Mas. 2 sayap burung. Ya, artinya apa? Kalau salah satu dari sayap burung itu tidak berfungsi, maka sayap itu pun tidak akan berfungsi dengan baik. Sayap tersebut tidak akan berfungsi dengan maksimal. Nah, begitu juga Bapak Ibu, para pemirsa, bahasa Arab dan Al-Quran seperti 2 sayap burung. Ya, kita tahu Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan Allah tidak mungkin memilih Al-Quran bahasa Arab itu secara kebetulan. Itu semuanya sudah dalam skenario ya, dan dalam rencananya Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang dipilih itu adalah bahasa Arab. Ya, meskipun orang-orang yang sakit hati ataupun orang-orang pendengki itu sering mengatakan bahasa kadun dan seterusnya, itu karena keirian saja gitu kan. Karena dasarnya adalah kebencian dan iri hati. Maka dari itu pesan kami, ya, kalau ingin membaca Al-Qurannya itu lebih khusyuk lagi, membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar bunyi-bunyian, ya, karena banyak sekali Al-Quran itu khususnya di bulan Ramadan ya, itu hanya kejar target, hanya kejar kapan berapa kali khatam. Padahal Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah orang itu ya menghayati akan isi dan kandungan Al-Quran? Belum lagi ayat yang pertama turun itu adalah Iqra. Baca. Nah, ini kalau kami bahas panjang loh, cuman kami sedikit kasih contekannya. Kenapa yang diturunkan Allah itu Iqra? Coba Mas Fahri, apa artinya Iqra, Mas? Bacalah. Bacalah. Pertanyaannya, kalau sudah dibaca diapain? Diamalkan ya. Dipahami. Nah, berarti
Iqra itu bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar bunyi-bunyian tadi, ya, bukan hanya sekedar apa lantunan-lantunan, tapi yang namanya Iqra itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah harus disertai dengan apa tadi? Memahami, terus kemudian mengamalkan. Lebih dalam dari itu, Iqra itu harus di riset. Apa itu riset? Yang kita baca itu harus diteliti Bapak Ibu. Coba. Yang kita baca itu harus kita teliti. Dari penelitian tersebut, ya setelah kita meneliti apa yang kita baca, ya di situ nanti kita akan menemukan sebuah teori-teori yang kita baca mungkin masalah tentang apa namanya tentang janin. Berarti kita nanti akan menemukan teori-teori bagaimana janin itu tumbuh. Kalau yang kita baca tentang pertanian, kita akan menemukan teori-teori tentang pertanian. Kalau kita baca mungkin tentang kesehatan, berarti kita akan menemukan teori-teori tentang kesehatan. Yang kita baca tentang pendidikan, kita akan menemukan teori-teori tentang pendidikan. Dan itu semuanya ada dalam Al-Quran, hanya saja Al-Quran diturunkan itu secara global, secara garis besar, secara mujmal, tidak secara terinci. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa yang sifatnya global, yang sifatnya mujmal, tidak terinci. Nah, terincinya itu dengan apa? Dengan penelitian kita yang dibantu oleh hadis dan tafsiran-tafsiran ulama. Maka dari itu, banyak sekali dalam Al-Quran itu istilah afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakarun, yang intinya kalau kita membaca itu bukan hanya sekedar bunyi, tapi harus diresapi, harus diamalkan, harus diteliti. Karena kalau cuma sekedar tilawah, itu ada redaksi sendiri. Ya, kalau cuma sekedar tilawah dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, itu redaksinya bukan Iqra. Apa redaksinya? Utlu. Ya, makanya orang bilang tilawah atau qiraah. Enggak. Mas Fari kalau dengar orang, yuk kita tilawah atau yuk kita qiraah. Enggak, yang dipakai Mas, yang dipakai tilawah atau qiraah. Yuk kita tilawah. Betul, karena itu hanya sekedar membaca. Baca doang ya. Ya, entah itu bacanya pokoknya yang penting tamat atau dengan kaidah tajwid. Itu ada di surah Al-Qasas ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Nah, itu tilawah. Jadi yang selama ini kita amalkan itu baru tilawahnya. Tapi kalau iqra-nya masih jauh, Mas. Karena realitanya kita, khususnya di Indonesia ya, itu termasuk orang yang tertinggal. Kita bangsa yang tertinggal jauh, ya kan? Kita bangsa yang tertinggal jauh. Nah, salah satu sarana supaya iqra itu bisa kita amalkan dengan baik dan benar, ya kita harus memahami bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa alat ya untuk memahami Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah tujuannya, sedangkan alat untuk mencapai tujuan yang ada dalam Al-Quran itu diantaranya adalah bahasa Arab. Maka program tahsin dan bahasa Arab itu secara tidak sengaja juga ini Mas, ini kok sejalan gitu kan? Karena seperti yang saya ibaratkan tadi seperti buah saya burung. Makanya dua-duanya itu harus kokoh, harus kuat supaya bisa berfungsi dengan maksimal. Ya, seperti itu Mas Fahri. Subhanallah. Terima kasih Ustaz Jailani atas berbagi sharingnya, ngobrol-ngobrolnya di saat sahur hari ini. Iwan Ahwat, terima kasih juga yang sudah menyimak. Ini sangat-sangat menginspirasi sekali nih Ustaz nih. Jadi pengen belajar bahasa Arab nih. Insya Allah, kita tunggu ya. Baik, kita tunggu tantangannya. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas kesediaannya untuk berbagi di sahur bersama Ustaz dan Tokoh. Sekali lagi terima kasih Iwan Ahwat yang sudah menyimak. Jangan lupa simak selalu program sahur bersama Ustadz dan Tokoh setiap hari jam 3 sampai dengan jam 4 ya, insya Allah. Saya yang bertugas, Fahri dan juga kru Ras yang setia menemani, undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.